Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Luar biasa. Wow, semangat sekali hari ini dengan wajah-wajah yang berseri, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dengan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Nah, kira-kira nih sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, siapa siswa yang tidak hadir? Kelompok satu? Kelompok satu mana? Siapa yang tidak hadir? Fatih. Kemana, Dek? Fatih sakit, baik. Kelompok 2 hadir semua lengkap, alhamdulillah. Kelompok 3 hadir semua. 4 hadir semua. 5 hadir semua. Berarti hanya Fatih ya? Oke, Fatih, informasi yang kalian dapat dia sakit. Dia sakit. Kita sebagai sahabat, sebagai temannya, ketika ada teman kita yang sakit, apa yang bisa kita perbuat? Apa nak? Mendoakannya. Luar biasa. Yuk kita sama-sama mendoakan Ananda Fatih. Semoga Fatih bisa cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali. Ada yang mau memimpin doa? Membacakan surat Al-Fatihah? Silakan. Ayo. Silakan. Mau dari situ apa di sini? Situ aja. Silakan Abdul. Mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah memimpin membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga Ananda Fatih, sahabat kita, teman kita bisa kembali bersekolah lagi. Oke. Anak-anak yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan, Bapak senang lihat hari ini kondisi kalian, ekspresinya semeringah, penuh dengan semangat belajar. Siapa yang semalam belajar? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, dari 14 anak ini, 15. Kamu kenapa nggak belajar? Lupa. Kalau Halwa kenapa nggak belajar semalam? Ketiduran. Oke, kalian adalah generasi penerus bangsa. Harusnya kalian bisa mengatur waktu. Ketika kalian pulang sekolah, kalian harus apa yang kalian lakukan sampai kalian menjelang sore dan sampai malam. Jadi jangan lupa, tugas kita sebagai seorang pelajar, apa tugasnya? Belajar. Ya, belajar. Karena penerus bangsa ada di pundak kalian. Kalian sebagai penerus bangsa harus membawa perubahan bangsa Indonesia ini mau ke arah yang mana? Jelas nyampe di sini? Jelas. Baik. Bapak mau nanya lagi nih. Oke, tadi ada yang belum belajar, ada yang belum sarapan. Silakan. Yang belum sarapan, Ali dan Davita. Kenapa nak? Kok belum sarapan? Tapi bekalnya dibawa. Tidak membawa bekal. Kenapa? Lupa karena buru-buru.
Oke, kalau Davita? Oh, di rumah pagi sudah makan, sehingga hari ini tidak membawa bekal. Oh, tetap membawa. Bawa apa, nak? Bawa kue bolu. Oke, baik. Untuk Ali tidak membawa bekal, tapi Ali dikasih uang saku. Oke. Nah, ketika teman kamu misalnya ada yang tidak membawa bekal karena terburu-buru, kemudian dia tidak dikasih uang saku oleh orang tuanya, sikap apa yang harus kalian lakukan? Ya, Yusuf? Kasih duit biar bisa jajan. Memberikan uang, sebagian uang saku kita untuk ke Ali agar bisa jajan. Baik, Akita? Memberi makan atau membagi makan yang kita bawa. Oke, luar biasa. Aska? Ini termasuk menjalankan sila kedua, yaitu saling tolong menolong, kata Aska. Kalau Alif? Membagi dua makanan yang kita bawa. Kamu nggak rugi, kamu nggak kelaparan nanti kalau makanan kamu harus dibagi dengan teman. Oke, luar biasa. Abdul, apa nak sikap kamu? Mengajak jajan atau mentraktir dia jajan. Wow, luar biasa. Nggak takut duitnya habis. Oke, kalau kamu tuh yang? Oh, mengajak dia jajan. Oke, sama. Bapak bangga dengan kalian, luar biasa. Nilai Pancasila yang sudah kalian dapatkan, udah kalian terapkan. Contoh kasus teman kita yang sakit, dengan ide kamu, Pak, kita sama-sama mendoakan. Kemudian ketika teman kamu yang tidak membawa bekal, Pak, saya mau berbagi dengan dia. Itu luar biasa. Oke, yuk aplaus, tepuk tangan buat kita semua. Are you ready? Oke, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Dipersilakan. Al-Kafi, silakan. Di sini ya. Di sini sayang. Ya. Stand up, please. Silo, tadi Bapak tutup. Sebentar, Kavi. Maaf, Dek. Pinjam ya, Dek. Oke. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Kavi. Oke, luar biasa kalian, semangat. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak mau tahu nih,
perasaan hati kalian, mulai kalian berangkat dari rumah ke sekolah, suasana hatinya bagaimana? Bapak belum tahu, karena kalau suasana hati kalian lagi gundah gulana, suasana hati kalian tidak bersahabat, tentunya kita tidak bisa menangkap ilmu pelajaran yang diberikan hari ini. Oke, bagaimana caranya? Silahkan kalian keluarkan sticky note masing-masing dan gambarkan suasana hati yang kalian rasakan. Kalau lagi sedih, ya kamu gambar emoticon lagi sedih seperti apa. Kalau lagi ngantuk, ya silahkan suasana hati kalian, dan jangan membohongi diri kalian. Utarakan, bikin yang besar agar tahu. Setelah kamu ekspresikan dalam sticky note, silakan kamu tempelkan, boleh di kening, boleh di dada kalian. Untuk tujuannya apa? Biar teman-teman kita tahu. Kenapa, nak? Kenapa? Ya. Silakan ekspresikan. Gak usah dikasih nama. Udah, silakan kamu tempel. Tidak dikasih nama. Silakan kamu tempelkan di dada kamu boleh, di kening kamu boleh, biar tujuannya teman-temannya bisa melihat. Oke, silakan. Yusuf sudah ditempel. Jay, tempel di dada boleh, di kening boleh. Silakan. Gak usah malu, nggak apa-apa. Alif silakan di dadanya. Al-Kafi sudah. Yuk, Bapak cek dari sini. Suasana hati Yusuf, oh lagi senang. Jai senang. Akifah sudah belum? Belum. Oke, Ain lagi senang suasana hatinya. Angel lagi senang juga. Kemudian siapa lagi yang sudah? Alif, coba Alif, Bapak lihat dulu Alif. Oh, lagi senang. Kalau Marwah sedikit ngantuk katanya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Abdul senang. Kafi dilihat, nak. Oh, sedikit ngantuk. Oke, ini senang dengan senyumnya. Dibuka. Oke, dengan senyum senang. Oke, baik Vivian. Dita senang suasana hatinya. Diturunin dikit. Nggak kelihatan. Oke, sudah? Yuk. Ada yang sedih ya? Kok Bapak nggak nemuin ya? Suasana hatinya yang sedang sedih. Linda senang, Kiara ini senang. Oke, alhamdulillah senang semua. Nah, ini ngantuk. Aska sedikit ngantuk katanya. Baik. Kalau kalian sudah mengekspresikan perasaan hati kalian, yang senang udah sangat banyak, tetapi di antara ini ada yang sedikit ngantuk. Nah, bagaimana untuk mengusir rasa ngantuknya? Nanti Bapak akan kemas dalam sebuah ice breaking, atau kita nanti akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, yuk silakan dimasukkan lagi sticky note-nya. Oke, yuk kita perhatikan, masukkan kembali, nak. Sudah? Sudah siap? Jadi dibuka aja sayang, dibuka, Yusuf, dibuka sticky note-nya. Baik, ini materi yang akan kita bahas hari ini terkait penerapan atau hubungan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Kita sadari sebagai makhluk sosial, manusia ini hubungan yang paling terdekat di kita itu sebelum kita di sekolah, di masyarakat, hubungan dengan luar biasa, dengan keluarga. Lingkungan keluarga lah yang membentuk kita. Kita ini mau seperti apa? Orang tua yang membesarkan kita, yang mendidik kita,
Nah, itu nggak boleh. Keluar dari kamar mandi dengan pakaian tidak berbusana boleh nggak? Orang tuamu pernah bilang, nah, lain kali jangan telanjang ya keluar kamar mandi. Itu adalah pendidikan yang kita dapat di lingkungan keluarga. Setelah keluarga, masuklah ke lingkungan masyarakat. Kamu tumbuh besar, Pramono, kita main yuk, kata Alif. Alif, ya kita nyamper si Atar yuk. Saling berhubungan. Itu ada di lingkungan masyarakat. Setelah di masyarakat, ada satu lagi di lingkungan sekolah. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, capaian pembelajaran kita yang pertama, yaitu peserta didik mengenal bendera negara. Bendera negara kita sudah belajar belum? Warna merah, bendera kita berwarna apa? Merah putih, tahu makna artinya? Tahu. Kemudian lagu kebangsaan. Tahu nggak lagu kebangsaan negara Indonesia? Apa nak? Indonesia Raya. Kemudian simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Tahu gambar Garuda? Yang mana sih? Oh, ini yang di atas. Yang dimana lambang Garuda ini adalah simbol negara Indonesia. Sisi sebelah kanan adalah Bapak Sisi sebelah kiri adalah Bapak Wakil. Dan kalian harus tahu, jangan sampai kamu, Pak, Presiden Indonesia siapa ya? Malu. Masa pelajar Indonesia, kamu nggak tahu presidennya siapa? Lanjut. Berikutnya, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Setelah kamu dapat, oh ternyata simbol Pancasila itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Sila pertama simbolnya apa? Kedua apa? Ketiga apa? Sampai kelima. Kemudian dalam penerapannya pun nanti kita jalankan, kita implementasikan. Mengenai perumus negara. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan simbol lambang negara Garuda Pancasila. Nah, pelajaran kali ini Bapak akan kemas dalam sebuah game atau dalam sebuah permainan bagi kalian nanti setelah memahami materi yang sudah disajikan, kalian Bapak akan berikan kartu bergambar. Kartu bergambar itu adalah aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nanti kamu akan cocokkan, kamu akan hubungkan, kamu akan kaitkan. Kira-kira ini sila keberapa ya? Bapak ambil contoh. Di kotak ini ada misalnya, nanti caranya kamu akan ditutup. Ini akan tertutup ya. Kamu akan ngambil satu. Setelah itu kamu lihat. Bapak kasih waktu kamu nanti sekitar 2 menit untuk melakukan observasi masing-masing. Pengamatan. Kamu amati kira-kira ini termasuk sila keberapa. Setelah kamu tahu, nanti kamu akan tempelkan ke papan Pancasila. Ya? Oke, nanti kita bahas. Yang kedua, tujuan belajar kita hari ini, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Ilmu yang sudah kalian dapatkan, yuk kita laksanakan. Contohnya tadi kamu sudah bagus. Ali, sahabat kamu tidak membawa uang, tidak membawa bekal. Tanpa kamu sadari, ya Pak, saya mau berbagi. Ya Pak, saya akan jajanin dia. Kamu nggak takut kehabisan uang? Tidak Pak. Kamu nggak takut kelaparan nantinya kenyang? Nggak apa-apa Pak. Itu adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai luhur Pancasila. Luar biasa. Oke ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini berhasil atau tidaknya bisa dilihat dari sini. Yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan. Ketika peserta didik atau kalian bisa menghubungkan nilai Pancasila sesuai dengan lambangnya, yang tadi Bapak ambil contoh,
orang sedang beribadah ya, nanti kalian akan masukkan ke dalam yang namanya papan Pancasila. Kira-kira di sila mana ya? Nah, untuk kotak ini ya, untuk kotak ini adalah simbolnya. Ya, jelas ya? Nanti kita akan sama-sama melihat ini simbolnya. Siapa yang dapat simbol, silahkan dia meletakkan. Kemudian kalau Pak saya nggak dapat simbol, tapi dapat gambar dan ceritanya orang sedang jatuh dari sepeda. Nah, kira-kira sila keberapa? Kedua. Nah, ketika siswa itu sudah bisa meletakkan, memposisikan, menghubungkan ini, itu yang dikatakan keberhasilan. Lanjut. Berikutnya, yang kedua, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah melalui diskusi. Diskusi ya, diskusi berkelompok. Nanti caranya bagaimana? Kamu selesaikan kasus, yang Bapak berikan ke kalian, problem solvingnya seperti apa? Ya silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah kelompoknya mendiskusikan, dia akan mempresentasikan di depan. Contoh, misalnya kelompok 5, silakan maju dulu. Dia presentasikan, kelompok yang lain tetap diam dan menyimak. Jelas sampai di sini? Oke. Baik, yuk kita sama-sama menghilangkan rasa ngantuk. Tadi ada teman yang ngantuk, silakan kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan, siapa yang mau jadi dirigen? Yuk, silakan teman-teman berdiri. Posisinya sikap siap sempurna ya, Nak? Siap? Sudah? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilahmu sentosa, bagi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilahmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Angel, temennya belum disuruh duduk, Nak. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Aska, masih ngantuk nggak? Alhamdulillah, sudah melek. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah melek. Marwah, masih ngantuk? Udah mulai kebuka matanya ya. Baik. Belajar? Masih ada ngantuk nggak? Oh, masih ada ngantuk, Kavi. Yuk kita main satu lagi ice breaking, ya, yaitu satu kata tentang Pancasila.
Contoh, Bapak bilang Pancasila. Stop. Satu kata. Ibu pergi ke pasar. Berapa? Budi suka bermain sepeda. Dua. 4 susu kata. Budi suka bermain 4 ya. Oke, paham? Kita coba ya. Bapak contoh. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, seperti itu bisa? Oke. Sesuai dengan arah tangan Bapak kemana? Pancasila. Ketuhanan yang Maha adil dan Persatuan Indonesia. 4 dulu. Ini nggak fokus nih. Dia nggak fokus. Diulang lagi sampai benar-benar melek dan fokus. Tapi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Stop. Dan ketika anak kalian nggak fokus, kamu akan lama ngelajuinnya, nak. Tujuannya bagaimana? Tujuannya bagaimana biar fokus? Ya, yuk dengarkan kata teman-temannya. Agaknya dikencangin. Terakhir ya. Yuk, Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang adil. Adil? Dan beradab. 3. Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh umat. Stop. Dalam Musyawaratan dan 5. 5, Bapak, 5. Bagi Oke, luar biasa. Berarti udah fokus nih, konsentrasi nih. Ya, pembelajaran hari ini tolong disimak baik-baik. Jika ada yang sekiranya penting kalian catat, silahkan catat. Yuk, kita fokus, kita konsentrasi. Kapuk fokus. Oke. Siap, udah fokus? Kapuk konsentrasi. Oke, siap menyimak? Oke. Kehidupan sehari-hari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana makna yang terdapat pada sila pertama yaitu setiap warga negara bersikap berdasarkan sifat ketuhanan. Di dalam sila pertama itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan perintah dan keyakinan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Hal ini sesuai dengan kandungan pada pasal 29 yang menyatakan kebebasan memeluk agama. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, bersikap toleransi atau tidak mengganggu teman yang berbeda agama. Yang kelima, bekerja sama dan tolong menolong antar umat beragama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun makna sila kedua pada Pancasila yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Pada sila kedua dilambangkan dengan rantai yang saling berhubungan dan saling keterkaitan. Contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil.
Yang kedua, bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Yang kelima, mengakui kesamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Dan yang keenam, tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan, bangsa, dan agama. Sila ketiga pada Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Adapun makna dari sila ketiga yaitu menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya orang lain. Yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Yang kelima, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Adapun makna dari sila keempat, bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Contoh-contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan yang beredar berdasarkan musyawarah dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang keempat, ikut serta dalam pemilu, pilpres, dan pilkada. Dan yang terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Adapun makna dari sila kelima dalam Pancasila ini berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Contoh-contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak membedakan seseorang karena status sosial maupun kondisi ekonominya. Yang keempat, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Yang kelima, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan sifat gotong royong. Yang keenam, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Masih banyak lagi contoh-contohnya dan nanti dengan kalian kembangkan kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil intisari dari setiap permasalahan yang sudah Bapak jelaskan dari awal hingga akhir. Oke, sudah paham? Setiap butir simbol Pancasila ternyata memiliki makna. Dan makna inilah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita contoh flashback sedikit. Tadi di sila pertama, yang dimana sila pertama ini mengatakan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan kebebasan setiap individu manusia untuk memeluk agama kepercayaannya masing-masing. Ini tertuang atau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29. Kemudian melaksanakan perintah dan keyakinannya sesuai dengan ajaran agama. Berarti kalau sila pertama ini kita diajarkan untuk saling bertoleransi, tidak mengganggu teman yang berbeda agama. Ya, contoh kasus misalnya di kelas kita, sahabat kita ada yang beragama non-Muslim, ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Nah, di dalam sila pertama kita boleh nggak saling mencela? Boleh apa tidak? Tidak boleh.
Saling menghina? Tidak boleh. Semua adalah bersaudara. Kemudian, walaupun dia berbeda agama, tapi tetap kerjasama dan saling tolong menolong. Misalnya, ada teman kita yang bernama Clarissa jatuh. Biarin aja, nggak usah tolong dia. Dia kan agamanya bukan agama Islam. Udah biarin. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, contoh sila pertama. Yang kemudian, contoh sila kedua, bersikap adil. Kok play? Dengan bangsa Bersikap adil. Silakan kalian berlaku adil, baik dengan orang tua, dengan teman, ya, dimanapun kalian berada. Saling menghargai pendapat. Ketika kalian memberikan pendapat, tolong dengarkan, hargai pendapat orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli dan saling tolong menolong. Ketika ada teman kamu yang terjatuh, ada yang sakit, apa sikap yang harus kita lakukan? Itu sudah bagus di awal tadi. Kemudian, di sila ketiga, mencintai tanah air. Cinta tanah air dan bangsa. Kita sebagai penerus generasi bangsa harus cinta terhadap baik kebudayaan kita, ya kan? Baik, apalagi? Selain kebudayaan, apalagi kita harus cinta? Suku dan bangsanya, tidak boleh saling mencela. Kemudian tidak merendahkan suku, agama, suku, adat dan budaya lain. Itu tidak boleh. Kamu saling mencintai, kamu saling membanggakan. Ya, kamu mah orang Madura, kayak saya dong, orang Betawi. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu akan menimbulkan konflik, perpecahan. Tadinya bertengkar ya. Lanjut, di sila keempat, mengedepankan musyawarah. Segala sesuatunya harus dimusyawarahkan untuk mencapai kata mufakat bersama-sama. Ketika Dek, nanti libur sekolah, kita jalan-jalan yuk. Misalnya orang tua kamu di rumah mengadakan musyawarah. Boleh mah, boleh. Tapi setelah bagi rapot ya. Iya mah. Kakaknya ditanya, mau kemana kak? Saya mau ke Bandung aja mah. Adiknya ditanya, mah jangan ke Bandung mah, ke daerah pantai aja. Daerah Bandung kan dingin. Nah, adiknya lagi ditanya, kamu mau kemana? Aku mau ke mall. Jangan terjadi cekcok. Enggak, ikutin saya aja, enggak. Dimusyawarahkan sama orang tua cara jalan yang terbaiknya mau liburan kemana. Jadi segala permasalahan bisa dibicarakan dengan musyawarah. Dan yang terakhir, kelima, berbuat adil. Ini hampir sama dengan sila kedua. Yang berbunyi, sila kelima berbunyi keadilan sosial. Nah, kalian harus bersikap adil. Contohnya, apa yang bisa kamu contohkan di dalam sikap adil ini? Misalnya ada teman kamu yang terkena musibah, bencana. Nah, kamu harus bagaimana? Yuk, kita kan nggak kenal sama dia, nggak apa-apa, kita saling berbagi. Menghargai hasil karya orang lain, jangan diejek. Wah, karya kamu mah jelek, punya kamu mah jelek nih, punya aku. Ketika hasil karya kita diejek, kamu marah nggak? Ketika kamu marah, akan terjadi apa? Perkelahian, rebutan, jadi ribut, bertengkar. Nah, itu yang nggak boleh. Tidak membedakan seseorang karena status sosialnya antara si kaya dengan si miskin. Aku nggak mau membela nama kamu, kamu kan orang miskin. Itu nggak boleh ya. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ketika di lingkungan rumah kamu, di lingkungan masyarakat, ada gotong royong, apa yang bisa kamu perbuat? Ya, ayo saling membantu. Oke, yang keenam, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Ketika teman kita, saudara kita yang kita tidak kenal, dia terkena musibah,
Udah biarin aja, nggak usah dibantu dia mah. Itu nggak boleh. Manusia punya hati dan nurani. Ya, buktikan bahwa kita bisa. Oke, nyampe di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Tidak. Misalnya nih, Bapak ambil sampel yang di dekat aja ya. Bapak nggak melihat ini sila keberapanya. Misalnya Bapak ambil bin salabin abrakadabrak. Oh, terbalik. Jangan disebut, ya. Jangan disebut. Kira-kira ini sila keberapa? Sila keberapa? Apa nih? Memaksakan kehendak. Boleh nggak kita maksain kehendak? Sila keberapa? Kelima. 5 adil. Ah, lupa dia. Yuk kita coba sama-sama nilai butir Pancasila. Siap? 1, 2, 3. Nilai Pancasila ada 5 sila. Menganut agama. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kata kuncinya, Dek. Sila pertama yaitu, yang kedua saling tolong menolong, yang ketiga cinta tanah air, keempat bermusyawarah, yang kelima bersikaplah adil. Kalau kasus yang tadi nih, memaksakan kehendak, kira-kira kita boleh nggak? Kamu ikut saya aja, ikut kakak aja ke pantai. Nggak mau, Kak. Ikut saya. Nggak mau, Kak. Boleh nggak? Berarti ini tidak memaksakan kehendak, berarti penerapan sila berapa? Keempat. Luar biasa. Oke, silakan. Nah, gambar-gambar inilah yang nanti kalian akan ambil masing-masing dan kalian nanti masukkan, kelompokkan ke dalam papan Pancasila ini. Ya, harus fokus, harus konsentrasi, jangan sampai kalian salah. Kalau kalian salah, kalian sendiri yang nanti rugi di dalam hal penilaian. Jelas? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktekkan? Tidak ada. Oke, cara bermainnya silakan kalian ambil masing-masing. Kalian nggak boleh dilihat dulu gambarnya. Ya, setelah kamu dapat, tadi Bapak sudah jelaskan. Setelah kamu dapat, silakan kamu lakukan observasi pengamatan gambar selama kurang lebih 1-2 menit. Ya, setelah instruksi Bapak, yuk silakan kita pasangkan sesuai dengan tempatnya. Nah, secara bergantian kalian akan memasangkan, menempelkannya. Paham? Bisa dimengerti? Bisa dilaksanakan? Oke, baik, bisa. Bapak ambil dari yang terdekat dulu, silahkan. Oke, tutup dulu. Nanti kita sama-sama melihatnya. Tutup dulu. Tutup dulu. Jangan deg-degan, santai aja. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa, ya Allah. Nanti kita sama-sama ya. Oke. Nur sudah belum? Oke.
kata kuncinya ya, lagu yang tadi ya. Jangan dibuka, nanti kita sama-sama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya dapat yang mudah. Ayo Clarissa, silakan ambil. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Sabar saja. Arga, silahkan. Tolong ke Amar sama ini Indra. Oke. Baik, terima kasih. Nah, barisan kelompok ini yang belum ya. Ali, silakan. Lip didorong ke sana. Nggak boleh diintip. Udah, Alif duduk aja. Oke. Oke. Sudah belum? Oke. Sini, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang belum kebagian? Sudah kebagian semua? Oke. Yuk, Bapak kasih waktu 1 menit untuk kalian melakukan observasi pengamatan. Kira-kira saya dapat sila keberapa ya? Kira-kira gambar apa yang saya dapat? Nah, belum dibuka. Oke? Kita mulai sama-sama hitungan ketiga ya. Yuk. Yuk, silakan dibuka. Silakan dibuka. Jangan bertanya dengan temannya. Ya, nggak apa-apa. Jangan bertanya kepada temannya. 1 menit dari sekarang silakan kalian melakukan pengamatan. Sudah? Sudah 1 menit? Oke. Kalau sudah, misalnya Pak Wahyu dapat ini, membantu korban bencana alam. Pak, cara masangnya bagaimana? Ini rel, tinggal kamu dorong ya. Kamu dorong perlahan-lahan, terus sampai nanti. Nah, gantian nanti temennya yang masukin. Oke, bisa dimulai? Oke, Bapak minta yang mendapatkan. Dengarkan Ibu Abah. Bapak minta yang mendapatkan simbol Pancasila, silahkan dia dulu yang lebih dulu menempel. Bergantian, Nak. Yusuf, bentar, Nak. Itu di lem dulu, sayang. Lemnya lepas tadi. Bergantian ya. Belakangnya aja dikit. Oke, silahkan. Oke, sip. Terima kasih. Lanjut. Dilem dulu belakangnya dikit aja. Yang penting nempel. Oke. Oke. Lanjut. Bener nggak ya? Dikit aja, Nak. Sip. Jadi nempel kok. Kepala banteng. Oh, dia di sila keempat. Sip. Oke. Mana sini? Terlalu basah dia. Dah. Siapa lagi? Sudah belum? Tolongin sayang. Punya temennya. Coba kurang melekat ya.
Oke, silakan. Oke, sip. Oke, kelas 2. Sudah benar atau belum kira-kira pasangan teman kamu? Ada yang salah? Coba perhatikan terlebih dahulu simbolnya. Tidak ada yang salah? Tidak ada yang salah? Oke. Kalau tidak ada yang salah, silahkan secara bergantian masing-masing kelompok memasukkan atau mengaitkan dengan simbol Pancasila. Kelompok siapa dulu? 5, silakan. 5 dulu. Udah, biarkan nak, apanya? Oh, masangnya. Ini ada relnya. Nih. Ini ada relnya. Tadi sini pelan. Nah, didorong terus ada paku. Bentar. Dia ke atas sedikit. Oke. Sip. Lanjut. Ayo, awas konsentrasi loh. Jangan sampai salah menghubungkan atau mengaitkan silanya. Oke. Kita masukin terus ya. Lanjut, yuk. Sebentar nak. Ini Alif tadi nggak pas masangnya. Oke, yuk lanjut. Dari samping sini deh. Dari samping sini. Ini sila keberapa? Sila keberapa? Keempat. Oke. Ini masuk. Lanjut. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Sabar. Masih kelompok 5. Ayo Pramono silakan. Sila keberapa ya? Sila keempat. Silakan ditaruh di mana? Masukin relnya. Harus pas. Nah, kayak kereta api, dorong. Dorong. Oh, ada paku. Angkat dikit. Oke. Sip. Nah, cakep. Lanjut. Iya. Oke, masukin ke relnya pelan-pelan. Oh, nggak pas nak. Jatuh tuh nak. Oke, sudah? Oke. Yuk kelompok 1. Bergantian. Tentang apa dia dapatnya, Dek? Oh, bermusyawarah, silakan. Sila keberapa itu? Oke, kepala banteng. Sip. Lanjut. Boleh, silakan. Kebalik. Ini, oke. Ada paku. Iya. Ini didorong, nak, didorong. Oh, pelan. Pakunya dikatasin. Udah biarin kalau enggak. Iya, dorong. Bisa? Oke. Lanjut, siapa lagi? Satu udah dia. Bapak ngambil tengah dulu. Sabar. Ayo, silakan. Sila keberapa, Aska? Ayo, dorong pelan-pelan. Ada itu, ada bautnya. Salah, Aska masukin nak. Dari sini didorong. Nih, ketika ini udah pas. Tuh. Oke. Lanjut, Ali. Sila keberapa, Ali?
Sila kedua, pasin di sini nak. Nih lubanginnya nggak pas. Oke. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ini sila keberapa? Kedua. Lanjut, yuk. Sudah? Ini udah habis? Belum? Tadi dulu, sabar. Wajib belajar 12 tahun loh. Benar? Di sila ketiga? Oke, sini bawa bantu. Di sini deh. Keadilan sosial. Pasin dulu. Oke. Mana? Oke. Ini. Yuk, Adel silakan. Sila keberapa deh? Pertama ini masukin, tinggal dorong. Terus. Oke. Sip. Jangan sampai salah ya naruhnya ya. Dari sini dulu nak, dari pinggir sini, pasin. Oke, sip. Oke, dipasin dulu, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Oke. 5 udah habis ya, 4 ya. Yuk silakan. Yusuf hati-hati ya, lewatnya ya nak. Ingat, hati-hati Indra, jangan sampai salah, sabar. Budayakan antri. Sila keberapa nak? Kedua, oke. Ini kedua ya, kata si Indra. Oke, lanjut. Cinta tanah air, mencintai produk sendiri, produk dalam negeri. Dipasin. Jatuh nggak? Oke. Kalau susah di sini, taruh sebentar nak. Iya, sebentar. Oke. Terus nggak usah buru-buru. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Pasin relnya. No, sabar nak. Nih, ini bawah dengan atas. Tinggal dorong. Yuk lanjut. Udah? Habis? Jasnya hilang. Gimana coba? Ya udah, nggak apa-apa. Jasnya silakan diganti. Ambil lagi nih nak. Sini nak, ambil lagi. Kelompok ini siap-siap ya. Tinggal jasnya dulu. Ini nak, ayo. Sudah ketemu? Oh, sudah ketemu. Itu ketemu. Terima kasih Ain. Ayo, yang kelompok ini siap ya? Titian jangan lewat sini nak, lewat sana ya. Japira siap-siap. Nah, kira-kira sila keberapa? Dan berapa sih? Toleransi beragama. Sini, ini ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kira-kira toleransi. Kira-kira ke sila berapa ya? Silakan. Terserah kamu, menurut kamu pasnya di situ, silakan taruh. Di sila berapa kira-kira? Sila ketiga. Apa ke satu? Oh, ke satu. Oke. Oke, dorong. Sip. Lanjut. Yuk, kelompok berapa yang belum? Silakan kelompok 3 secara bergantian. Japira dapatnya apa? Cinta tanah air. Dorong. Oke. Sip.
Lanjut. Dapat apa, Nak? Oh, musyawarah. Salah. Ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Ini harus masuk ke sini. Ke sini. Oke. Lanjut, yuk. Nur siap-siap. Dita siap-siap. Ambil posisinya. Oke, pasin atas bawah. Oke, dorong. Kalau sudah pas, dorong. Kalau nggak muat, dari sini kita ambil yuk. Silakan. Atas bawahnya dulu, Nak. Oke, sip. Lanjut. Silakan Dita. Terakhir Vivian ya? Nah, keberapa, Nak? Ketiga. Oke. Pasin atas bawah, dorong. Sip. Wah, sudah mulai terisi semua nih. Pemilihan ketua kelas, kira-kira di sila keberapa? Menurut Vivian. Pemilihan ketua kelas. Sila keberapa? Oke. Oke, siap. Baik, terima kasih udah semua ya. Yuk, kita sama-sama cek and recheck punya teman-teman kita. Adakah yang salah atau yang kurang tepat? Gambar pertama yaitu bintang yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada tentang toleransi beragama. Tepat apa kurang tepat? Benar atau salah? Toleransi beragama harusnya di mana? Di 3. Benar? Ke-4. Nah, kok kalian nggak fokus jadinya? Oke, kayaknya udah mulai nggak fokus nih. Tepuk fokus. Fokus. Oke, fokus ya. Hati-hati nih, jam-jam rawan. Kita konsentrasi lagi. Di sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Toleransi beragama artinya kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Sila ke-1, benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kenapa nggak fokus? Kebebasan memeluk agama. Kemudian di sini ada agama, berbagai agama. Ada berapa agama sih di Indonesia? Ada berapa? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu, satu lagi Buddha, Hindu udah. Oke. Kemudian di sini ada sholat berjamaah. Kira-kira sudah tepat belum? Sudah. Di sini sholat berjamaah di sekolah dan ada di rumah. Kemudian di sini menghormati orang tua dengan apa ya? Mencium tangan ya? Oke, sudah benar. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada ketika temannya terjatuh dari sepeda, dia membantu. Benar atau salah? Benar. Kemudian di sini ada yang sedang bermain di taman, dia jatuh dan ditolong oleh temannya. Benar? Oke. Lanjut, di sini budaya tolong menolong. Benar? Di sini memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Benar? Di sini berbagi. Ketika kamu tidak punya bekal makan dan dia berbagi. Kemudian di sini persatuan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sudah benar ya? Oke. Sampai ke-4 juga sudah.
kelima. Oke, kelima ada suntik vaksin. Suntik vaksin ini maksudnya apa? Bukan hanya di Jakarta saja, tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, di daerah Bandung, di daerah Bogor, ya, di daerah Riau, Pulau Jawa, semua mendapatkan yang namanya suntik vaksin. Oke, wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun pun bukan hanya di kota DKI Jakarta, karena ini adalah programnya pemerintah. Jadi se-Indonesia. Jelas sampai di sini? Oke, baik. Masih ada yang bingung? Tidak? Satu lagi. Kita cek ya. Satu lagi, yaitu adalah ruang kolaborasi. Siap? Melakukan ruang kolaborasi? Yuk, silakan dirubah. Jadikan ruang kolaborasi dan diskusi. Pelan. Silakan bentuk ruang kolaborasi kalian masing-masing per kelompok. Sambil diperhatikan lah kalau ada sampah. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau ada sampah sekalian diangkat ya. Yuk. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Siswa kelas 2, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 2 semuanya. Baik. Siap. Oke, waktu kalian Bapak kasih maksimal 5 menit untuk melakukan diskusi di masing-masing lembar kerja siswa. Silakan. Siapa ketuanya? Ya, Indra kenapa bisa di situ? Oh, Indra salah kamar, Indra. Awas, pegang tuh. Kaki. Indra salah kamar, nak. Indra, kelompoknya di mana? Oke, yuk 5 menit dari sekarang, silakan. Baca, perhatikan baik-baik. Dibagi tugas, yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa? 1. Di gambar ada beberapa orang yang menolong, ada berapa gambar yang menolong anak yang terjatuh dari sepeda? Disimak baik-baik. Ada berapa orang yang menolong? Yang menolong ada 3 orang. Kemudian bagaimana kondisi anak itu jika tidak ada yang menolongnya? Silakan kamu bercerita, tuliskan. Tidak ada yang Ya, bagaimana kondisi anak itu ketika jatuh tidak ada yang menolong? Silakan kamu tulis. Ayo. Nomor 1 sudah semua?
Sudah. Bisa ke nomor 2. Kita ke nomor 2 ya. Udah Pak. Kok belum? Lama amat. Udah. Bagaimana kondisi anak yang jatuh nih jika tidak ada orang yang menolongnya? Kondisi itu bagaimana? Dia jatuh, tapi nggak ada yang nolong. Ayo Aska itu. Ya silakan. Bagaimana kondisinya? Kondisinya apa mungkin karena dia kesakitan, terus keseleo, atau memar? Nah, ceritakan di situ ya. 3 lagi Pak. Ini apa? Ya, ini mudah. Ini mudah. Yang penting ini dulu. Ini. Ini hanya penerapan sila dia beribadah. Sila keberapa? Ya udah, ayo. Mana? Waktu tersisa 3 menit. Apa? Oke, nomor 2 ya. Dia maksudnya mengelompokkan dan menuliskan ini penerapan ini termasuk ke dalam sila keberapa. Ini sila keberapa. Ini keberapa. Udah. Enggak usah. Ya langsung aja sila ke gitu. Langsung ya. Fokus, konsentrasi, jangan salah. Sisanya nanti di presentasi ini sila keberapa? Pertama, sila pertama. Udah langsung aja sila pertama. Nanti pada saat presentasi baru. Yuk, yang sudah selesai, waktu masih 1 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, siapkan orang yang mau presentasi. Kamu pilih. Suara tembakan, suara cubitan. Oke, tetap fokus, konsentrasi. Sebelum kita masuk ke lembaran seleksi. Yap, sudah. Oke, kelompok yang sudah 1, 2, 4, 5. Oke, 3 sudah. Yuk, silakan masing-masing peserta perwakilan dari kelompoknya atau kelompoknya berbarengan maju ke depan untuk menceritakan. Oke, kamu ceritakan. Kamu menceritakan, ya. Maaf ya. Pegangin. Sorry. Maaf. Silakan kamu menceritakan gambar ini. Ya. Saya cerita bergambar. Kemudian ini termasuk penerapan sila keberapa? Ayo, silakan. Pegang enggak. Ceritain. Jangan ditutup mukanya. Oke, udah. Ceritain. Silakan ada apa? Yuk, silakan. Seorang teman melihat temannya sedang terjatuh dan ketiga orang ini menolong temannya dan menolong temannya sedang terjatuh dan memberi perobatan untuk ke temannya. Terus teman-temannya ini sudah menjalankan sila yang kedua. Oke, baik, lanjut. Yang mana Pak? Kelompok yang lain nggak dengar, siap-siap pertanyaan buat kalian ya. Oke, ini kegiatan, kamu jangan ditutupin kamera. Ini kegiatannya apa? Kelima teman ini menjenguk temannya yang sedang sakit dan membawakan dia makanan untuk memberinya makan dan minum. Dan dia sudah menjalankan sila kedua. Oke, baik, lanjut. Terusnya, teman-teman membantu temannya untuk menggotong royong, membersihkan halaman rumah. oke, betul.
Seorang anak lagi beribadah ke tempat ibadahnya. Oke. Dek, siap ya. Tadi temanmu mengatakan di cerita bergambar ini, ketika ada teman kita yang sakit, ya dia malu dengan intonasi yang keras. Ketika teman kita ada yang sakit, kita melakukan untuk penjengukan, merupakan penerapan Pancasila sila kedua. Nah, di gambar yang bawahnya, seorang anak yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan sisi sebelah sini sedang melakukan kerja bakti, merupakan penerapan Pancasila sila keberapa tadinya? Ketiga. Dan yang terakhir, yang terjatuh dan dia menolong temannya, sila keberapa? Kedua. Oke. Terima kasih Angel atas paparannya. Ada yang mau bertanya dengan kelompok ini? Tidak ada. Baik, terima kasih. Yuk, kasih aplaus buat kelompok kita. Tepuk wow. Kasih 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 Baik, terima kasih. Next, Bapak acak dengan kelompok 2. Iya emang. Di atas ada apa? Kamera. Action. Ini menceritakan. Yang kencang lah. Ya biar teman-teman dengar. Ini menceritakan ada teman jatuh dari sepeda penerapan sila kedua. Terus Ini di sini menceritakan ada menengok teman yang sakit penerapan sila kedua. Oke, terus lanjut. Di sini bergotong royong menerapkan sila ketiga. Kurangin ketawanya. Kurangin Yang mana? ini Itu sedang menjalankan ibadah. menjalankan ibadah. Menceritakan menjalankan ibadah penerapan sila ke satu. Sila pertama, terus Nih, menceritakan membantu teman yang terjatuh penerapan sila kedua. Oke, baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Yuk, kita kasih apresiasinya. Tepuk apa, Nak? Superman? Bisa? Oke, sebagai penutup pembahasan, apakah kalian hanya menjawab dengan ekspresi senang iya atau tidak? Apakah kalian merasakan senang dengan pembelajaran hari ini? Ya atau tidak? Nggak kompak. Jai, siap-siap Jai. Apakah kalian merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, senang. Oke. Berikutnya, apakah kalian merasa ada kesulitan dalam menangkap pemahaman materi Pancasila dalam lingkungan sekolah? Ada yang merasa kesulitan? Ada, Indra. Di bagian apa, Indra, yang Indra merasa kesulitan? Indra, maaf, Arga. Di bagian apa, Ga? Ini tentang menceritakan. Itu gampang, Arga. Ini kan menceritakan bergambar. Terserah. Misalnya nih Arga, seorang anak ketika jam istirahat, dia naik sepeda ugal-ugalan dan dia terjatuh. Dia bercerita nggak? Nah, akhirnya mereka menolong. Ada yang membawa tandu, ada yang membawa minum, ada yang mengobati dengan obat merah. Harusnya seperti itu. Nah, maksudnya paham Arga ke situ? Ya. Nah, kelima temannya ini merupakan penerapan Pancasila sila keberapa? Sila kedua. Itu loh Ga maksudnya Ga? Masih bingung nggak? Oke, jelas ya, Arga sudah nggak bingung. Ada lagi yang bingung selain Arga? Tidak ada. Next, apakah kalian merasa kesulitan? Tidak.
Yang ketiga, apakah pelajaran yang kalian dapatkan hari ini akan diterapkan di lingkungan sekolah? Ya. Ya atau tidak? Ya. Ya atau tidak? Ya. Ya. Komitmen ya, kita akan terapkan. Dan yang terakhir, aku mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. Dia bisa menyimpulkan. Jadi, materi yang saya dapatkan hari ini terkait tentang nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan kehidupan kita di lingkungan sekolah. Ada yang bisa? Berani? Ada yang berani untuk maju ke depan? Yuk. Ayo dong, kamu pasti bisa deh. Ayo, terakhir nih, kamu ambil kesimpulannya aja. Ternyata setelah saya mempelajari nilai Pancasila, tidak sulit kok. Ketika saya di jalan, menemukan orang yang kesulitan, pulang dari sekolah, saya bantu dia, saya sudah menerapkan nilai Pancasila. Ketika saya tiba di sekolah, sebelum belajar, saya berdoa. Berarti saya sudah menerapkan Pancasila. Sila keberapa? 1. Yuk, Bapak minta perwakilan, silakan ambil kesimpulannya. Ingat, tidak ada yang salah di dalam mengambil kesimpulan. Yang salah adalah orang yang nggak mau berusaha untuk maju. Mau sukses apa tidak? Silakan buktikan, kamu tidak usah takut salah dalam hal berbicara. Pasti Bapak bantu. Yuk, silakan. Oke, Li, Bapak akan hargai anak yang benar-benar berani. Ceritain kesimpulan yang kamu dapatkan materi hari ini. Mic-nya pegang. Dengan suara kencang ya, biar teman dengar. Setelah saya Ke sana. Ke teman-temannya, nak. Setelah saya mempelajari nilai Pancasila, ternyata tidak susah. Setelah saya pulang sekolah, ternyata ada teman yang terjatuh di tangga. Saya menolongnya. Itu penerapan sila kedua. Oke, terus apa lagi? Iya. Udah, kesimpulannya itu aja. Abdul, silakan. Kesimpulannya apa? Enggak ada, Pak. Oke, baik. Yang Alif, tadi terima kasih. selidiki ya. Yuk, selain Alif, kita kasih aplaus buat Alif karena keberaniannya. Ada lagi? Angel, mau nyoba? Ya? Sudah? Oke. Aska, silakan, nak. Nah, ini nih anak-anak yang seperti ini yang berani. Oke, dah, nggak usah pegang. Kamu ke depan aja. Bicara biasa aja. Pas mau saya ke sekolah, saya berdoa. Pas sebelum pulang, saya berdoa terlebih dahulu. Kencang, nak. Pas mau pulang, saya melihat anak yang terjatuh dari tangga. Saya menolong dan menjalankan sila kedua. Terus? Waktu pas hari Senin, saya menjalankan sila ketiga, melaksanakan upacara. Udah. Udah, ada lagi? Udah. Enggak, oke, baik. Terima kasih Aska atas kesimpulannya yang sudah dia simpulkan buat pembelajaran hari ini. Ternyata penerapan Pancasila itu tidak sulit, cuman kamu yang bicaranya yang nggak berani, belum berani. Oke, yuk kita aplaus buat kita semua untuk pembelajaran hari ini. Kemudian sebagai penutupnya, silahkan di antara kalian yang mau memimpin pembacaan doa. Ayo, silakan. Siapa yang memimpin doa? Ayo, silakan. Bahasa Inggris kan? Ya, iya. Dan aplaus. Bentar, Pak, masih ada yang belum.
Kalau masih ada yang belum, jangan, ditunggu dulu. Greetings. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, great. Let's start together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la asari innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa aminus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Sit down please. Thank you. Oke, baik. Terima kasih. Gitu dong, berani. Baik, itu saja perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat kalian belajar di rumah. Jadikan prestasi buat mengukir cita-cita kalian. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala lebihnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.